Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, sobat-sobat Sobter semuanya, Mimin akan melanjutkan ceritanya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Lanjut. Bab 2581 sampai bab 2584. Semua orang juga mulai makan. Beberapa orang mengobrol sambil makan, dan Ye Chong memberitahu semua orang tentang pengalamannya selama ini. Semua orang takjub saat mendengar ini. Tentu saja, Ye Chong tidak memberitahu orang lain bahwa dia akan menjadi pelatih di Lingnan. Saat semua orang sedang mengobrol, tiba-tiba seorang pria jangkung berjas putih berjalan mendekat. Pria ini memiliki tubuh tegap dan wajah di atas rata-rata. Dia berjalan ke meja Ye Chong dan berkata kepada Zhao Lubai, "Oh, bukankah ini Nona Zhao? Saya sudah lama mencari Anda, dan ternyata Anda ada di sini." Ketika Zhao Lubai melihat orang ini, suaranya menjadi lebih dingin. "Bai Yingjun, kenapa kamu? Bukankah kamu akan menjadi tentara? Mengapa kamu ada di sini?" "Hei, Nona Zhao, apakah aku tidak merindukanmu? Kembalilah menemuimu." Pria yang dikenal sebagai Bai Yingjun tersenyum. Zhao Lubai menunjukkan ekspresi jijik pada kata-kata berminyak ini. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu dengan melihat Bai Yingjun bahwa dia adalah pelamar lain dari Zhao Lubai. Ye Chong merasa lucu di hatinya, kecantikan Zhao Lubai yang menyakitinya lagi. Dia cantik tetapi memiliki masalah kemanapun dia pergi. Bai Yingjun memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Xiao Zhao, ini adalah teman-teman yang kamu bawa ke sini untuk makan di sini." Bai Yingjun tahu betul bahwa harga makanan di sini tidak murah. Satu-satunya orang yang bisa membawa begitu banyak orang ke sini untuk makan malam adalah bos besar seperti Zhao Lubai. "Ya, sudah takdir kita bertemu kalian semua. Mengapa kita tidak makan bersama? Makanan ini milikku." Bai Yingjun berkata, "Aku juga ingin bertemu teman-temanmu." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan miliknya nilai. Jam tangan Godfather yang mahal. Setelah itu, Bai Yingjun menarik kursi dan duduk. Ye Chong mengulurkan kakinya, menghalangi kursi, dan berkata, "Tidak perlu." Mendengar ini, Bai Yingjun menyipitkan matanya, merasa sangat tidak senang. "Siapa kamu?" Zhao Lubai berkata, "Dia adalah aku temanku. Dia mengundang kita untuk makan makanan ini." "Oh, benarkah? Haha, aku tidak tahu. Dia masih orang kaya, generasi kedua orang kaya, kan?" Bai Yingjun berkata dengan nada buruk. Ye Chong mengabaikan Bai Yingjun. Namun, Bai Yingjun terus memikirkan urusannya sendiri dan berkata, "Haha, aku telah melihat banyak pria yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Keluargamu agak kaya dan kamu tidak memiliki kemampuan apapun. Mengapa kamu masih ingin datang di sini untuk menjemput gadis? Menurutku kamu benar-benar menginginkannya, cantik. Melihatmu seperti ini, paling-paling kamu hanya seorang nouvelle riche. Kan, kamu juga ingin mencuri wanita dariku. Siapa kamu?" Bai Yingjun masih hendak mengejek Ye Chong, ketika Zhao Lubai berkata, "Ini adalah bos besar di belakang perusahaan kami." Bai Yingjun tertegun ketika mendengar ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Zhao Lubai menamparkan wajah Bai Yingjun dengan keras ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Bai Yingjun tahu bahwa ada ahli di balik kemampuan Zhao Lubai untuk menjadi pemimpin perusahaan ini. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ahli ini adalah Ye Chong. Ye Chong terlihat muda, tapi dia masih memiliki identitas seperti itu. Saat ini, Ye Chong juga memandang Bai Yingjun di depannya dengan penuh minat. Karena dia mengetahui bahwa Bai Yingjun bukanlah orang biasa, dia memiliki kekuatan di tubuhnya yang tidak kalah dengan Master Puncak. Ye Chong cukup terkejut dengan hal ini. Seorang beku baru saja pergi, dan sekarang seorang beku lainnya telah tiba. Apakah semua master benar-benar berlarian sekarang? Dia menatap Bai Yingjun untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya tidak berbicara. Lalu, Bai Yingjun menyipitkan matanya lagi.
dia tidak bisa lagi mengatakan bahwa Ye Chong adalah seorang nouveau riche dengan sejumlah uang buruk, karena menurut Zhao Lubai, sumber daya keuangan Ye Chong lebih dari 100 kali lebih besar daripada miliknya. Jika sebelumnya, Bai Yingjun mungkin tidak bisa melakukan apapun pada Ye Chong. Tapi sekarang, Bai Yingjun tidak peduli lagi. Apa yang dapat saya lakukan jika saya memiliki lebih banyak uang? Dia akan meninggalkan dunia fana. Memikirkan hal ini, Bai Yingjun mencibir. Jadi apa, tidak peduli seberapa kaya kamu, apa yang dapat kamu lakukan? Kemudian dia memandang Zhao Lubai, tersenyum sedikit, dan berkata, Xiao Bai, kamu mungkin tidak tahu, tapi aku punya telah dipilih. Bagaimana kalau bergabung dengan organisasi misterius Tiongkok? Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda secara detail? Zhao Lubai jelas tidak tertarik dengan masalah ini. Dia berkata, karena ini adalah organisasi misterius, lebih baik tidak membicarakannya, dan kamu dan aku belum begitu akrab, kan? Siapa namamu, Xiao Bai? Melihat penampilan Zhao Lubai, jelas dia bosan dengan Bai tampan ini. Bai Yingjun ingin mengatakan sesuatu yang lain. Saat ini, Ye Chong berkata, kamu dengar aku, kami tidak tertarik dengan rahasiamu. Kamu boleh pergi dan jangan ganggu makan kami. Wajah Bai Yingjun memerah karena marah. Nak, apakah kamu mencari kematian? Menurutmu apa yang hebat dari dirimu? Apakah menurutmu aku tidak sebaik kamu? Kemudian, Bai Yingjun tidak peduli apakah Zhao Lubai ingin mendengarnya atau tidak, dan terus berkata kepada Zhao Lubai. Xiao Bai, biar ku beritahu padamu, aku akan segera pergi ke kamp pelatihan rahasia. Sekarang, di Lingnan sana, setelah aku selesai berpartisipasi dalam kamp pelatihan ini, aku akan menjadi orang yang benar-benar berbeda. Aku tidak lagi menjadi orang biasa. Orang, apakah kamu mengerti? Anak laki-laki itu 1000 kali lebih baik, 10.000 kali lebih baik. Ye Chong mendengar ini, dan kemudian memandang Bai Yingjun di depannya dengan penuh minat. Lingnan, tempat pelatihan, mungkinkah dia pergi ke tempat yang sama? Zhao Lubai tidak tertarik dengan hal ini dan hanya berkata, itu saja, bisakah kamu pergi? Bai Yingjun ingin mengungkapkan lebih banyak. Saat ini, Ruiz berkata dengan marah, apakah kamu akan pergi atau tidak? Apa yang kamu lakukan di sini sambil menjilati wajahmu? Tidakkah kamu melihat bahwa Nona Zhao sudah menjadi wanita kakak laki-laki tertua kita? Kamu tidak tahu bagaimana harus malu. Bai Yingjun juga merupakan anak dari keluarga bangsawan, dan dia biasanya dimanjakan. Dan dia baru-baru ini dipilih menjadi organisasi rahasia, dan setelah seleksi ketat, tubuhnya diubah. Sekarang dia memiliki kekuatan yang sangat kuat yang melampaui manusia, dan dia bahkan lebih sombong. Sekarang masih ada orang yang berani menghinanya seperti ini. Mendengar ini, Bai Yingjun menahan amarahnya. Oke, aku belum pernah melihat pria sombong seperti itu. Saat dia mengatakan itu, Bai Yingjun mengambil sumpit dan membantingnya ke atas meja. Sumpit kayu itu dimasukkan ke dalam meja, setengahnya terendam. Apa, tahukah kamu betapa kuatnya itu? Biar ku beritahu kalian, tolong bicara lebih jelas padaku. Emosiku tidak begitu baik, kalau tidak, lain kali, aku tidak akan menusuk meja, Bai Yingjun berkata dengan dingin. Faktanya, Bai Yingjun secara eksplisit dilarang melakukan hal tersebut. Meskipun dia sangat kuat, kekuatan ini tidak dapat digunakan untuk melawan dan menindas orang lain. Oleh karena itu, Bai Yingjun menunjukkan tangannya dan ingin menakuti Ye Chong dan yang lainnya. Untungnya, Bai Yingjun tidak menyerang Ye Chong dan yang lainnya secara langsung. Jika tidak, saya khawatir kekuatan kecilnya akan hancur sejak lama. Bai Yingjun menunjukkan kekuatannya kepada Ye Chong dan yang lainnya, berpikir bahwa dia akan menakuti mereka. Namun di luar dugaan, Ruiz terkekeh dan berkata, itu hanya tipuan kecil ini. Beraninya kamu menggunakannya untuk mempermalukan dirimu sendiri. Karena itu, Ruiz juga mengambil sumpit, kemudian, dia menggunakan sumpit untuk menulis beberapa kata di atas meja. Kemanapun sumpit lewat, tanda sedalam setengah sentimeter dibuat di atas meja kayu solid. Tak lama kemudian, Ruiz menulis kata "pergi" di atas meja,
semudah menulis di lumpur dengan sumpit. Tangan ini jauh lebih kuat dari tangan Bai Yingjun. Saat Bai Yingjun melihat skill Ruiz, dia langsung terpana. Kenapa kamu tidak keluar dari sini? Kenapa kita tidak pertarungan saja? Kata Ruiz sambil memamerkan lengannya yang kekar. Saya sudah lama tidak menggunakan kekuatan kebajikan dan kebenaran. Saya sudah lama tidak membelah orang hingga tangan saya gatal. Bai Yingjun juga tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kejam kali ini. Dia melirik Ye Chong dan tidak menyangka Ye Chong bisa menyewa pengawal yang begitu kuat. Oke, tunggu saja aku. Kemudian, Bai Yingjun berbalik dan pergi dengan wajah memerah. Di hadapan dewinya, Bai Yingjun merasa sangat terhina dan malu karena diusir seperti ini. Belakangan, Linglong bertanya kepada Zhao Lubai siapa ini. Ternyata ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pelamar Zhao Lubai. Namun konon keluarganya memiliki latar belakang yang baik. Ia pernah bergabung dengan tim tempur sebelumnya. Namun tiba-tiba ia kembali karena suatu alasan. Lalu ia berkata akan pergi ke Lingnan untuk berlatih. Ye Chong tidak memberitahu semua orang bahwa dia akan pergi ke Lingnan. Jadi yang lain juga tidak tahu. Segera, semua orang melupakan episode Bai Yingjun. Semua orang makan dengan gembira dan mengobrol dengan gembira. Setelah makan malam, Ye Chong tinggal di Aosheng selama 1 malam. Keesokan harinya, pesawat khusus dari saluran pertama datang menjemput Ye Chong. Pesawat khusus tersebut tidak langsung menuju ke Lingnan, melainkan terlebih dahulu menuju ke pangkalan rahasia pada lintasan pertama. Setelah tiba di pangkalan rahasia, Zhao Sanhe dengan hangat menerima Ye Chong. Ada orang lain yang menerima Ye Chong bersama Zhao Sanhe. Orang ini adalah presidensinya, dan namanya adalah Chen Jui. Ini adalah pria parubaya berusia 50-an, wajahnya tetap sangat serius sepanjang tahun. Alisnya sangat lebar, menunjukkan tampilan yang tenang dan percaya diri. Ye Chong dapat melihat bahwa kekuatan Chen Jui juga sangat bagus, jauh lebih kuat dari Linlong, Spotted Tiger dan lainnya. Di Tiongkok, selain monster tua dari keluarga dunia tersembunyi, mungkin tidak lebih dari 10 orang yang bisa mencapai level Chen Jui. Zhao Sanhe memperkenalkan Ye Chong dan Chen Jui satu sama lain. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, kalian berdua akan bekerja sama dengan tulus mulai sekarang. Chen Jui memandang Ye Chong dari atas ke bawah, mengangguk, dan mengulurkan tangan yang kuat. Saya sudah lama mendengar nama Tuan Ye. Saya harap Tuan Ye akan lebih memperhatikan tim berikutnya. Ye Chong juga mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Chen Jui. Alhasil, Chen Jui tidak melepaskan tangan Ye Chong setelah meraihnya, melainkan menggenggamnya semakin erat. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari telapak tangan Chen Jui. Ye Chong tersenyum dalam hati. Sepertinya Chen Jui tidak percaya pada reputasi palsunya dan ingin bertarung dengannya. Chen Jui sedikit tersenyum, dan Ye Chong juga sedikit tersenyum. Segera, semburan energi naga dan Phoenix melonjak dari tangan Ye Chong. Zeki milik Ye Chong memiliki efek membara, dan kekuatan Zeki miliknya tidak lebih lemah dari milik Chen Jui. Segera, Chen Jui menjadi tak tertahankan dan berinisiatif melepaskan tangannya. Dia memandang Ye Chong dengan ekspresi sangat terkejut. Tentu saja, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Mungkin sebelumnya, dia tidak berpikir bahwa Ye Chong, di usia yang begitu muda, akan memiliki kekuatan seperti itu. Zhao Sanhe, yang berada di sampingnya, telah melihat semuanya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana, Chen Tua? Apakah kamu percaya dengan apa yang saya katakan sekarang?" Chen Jui tertawa, dan Ye Chong mengangguk terlebih dahulu dan berkata, "Saya. Maafkan aku, Tuan Ye. Tadi aku lancang. Aku tidak menyangka Tuan Ye memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Dia benar-benar mengesankan." Melihat Chen Jui berada di posisi tinggi, Ye Chong tidak menghiraukan dia, mengetahui bahwa pihak lain bukanlah orang jahat. Dia tidak mengambil hati apa yang baru saja terjadi. Ye Chong berkata, "Jangan khawatir, Jenderal Chen, karena saya berjanji pada Le, saya pasti akan melatih tim ini,
Setelah itu, Zhao Sanhe mengajak Ye Chong, Chen Juyi, Lin Long, Spotted Tiger, dan lainnya untuk makan. Xiaoqi juga ingin pergi, tapi diusir oleh macan tutul, yang menghentakkan kakinya dengan marah. Di meja makan, melalui perkenalan Lin Long dan lainnya, Ye Chong menyadari bahwa Chen Juyi sebenarnya tidak sederhana. Lin Long meludah dan berkata, "Tuan Ye, Anda tidak tahu, beberapa dekade yang lalu, ketika saya masih kecil, beberapa master dari Jepang, bersama dengan orang-orang kuat dari Korea dan Myanmar, mendatangi saya bela diri Tiongkok. Komunitas seni menimbulkan masalah. Orang-orang ini ingin menghancurkan komunitas seni bela diri Tiongkok kami dan membunuh banyak anggota komunitas seni bela diri kami pada waktu itu. Pada saat itu, lawan sangat agresif dan memiliki banyak master, membentuk tim yang sangat kuat. Tim ini telah menguasai seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, hampir tidak mampu mengangkat kepalanya, dan membuat orang panik. Pada saat kritis ini, Komandan Chen lah yang membentuk tim pejuang, dan akhirnya mengalahkan Duang dan menaklukkan Jepang negara. Mereka membantai semua tuan dan menghancurkan konspirasi mereka. Pertempuran itulah yang secara langsung menakuti kalangan seni bela diri Jepang dan Goryeo. Ini sangat merusak vitalitas mereka dan membuat mereka tidak berani menginjakan kaki di Tiongkok dengan mudah lagi selama 100 tahun. Ye Chong mengangguk. Komandan Chen benar-benar kuat. Banhu berkata, "Tuan Ye, tahukah Anda mengapa Lin Long mengatakan ini? Karena dia juga berada di tim Komandan Chen pada saat itu." Lin Long dibunuh oleh Banhu. Dia mengungkap itu dan tersenyum canggung. "Haha. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk negara. Tidak ada yang pantas untuk dibanggakan, benarkah? Tapi aku sudah mendengarmu membual tentang ini selama 30 tahun. Kata harimau berbintik, kalau aku tidak pergi karena sakit perut, bagaimana mungkin giliranmu?" Sungguh. Wajah tua Lin Long memerah. Pada saat ini, Chen Juyi tersenyum dan berkata, "Anda tidak bisa mengatakan itu. Lin Long adalah asisten saya yang paling efektif saat itu." "Haha, Komandan Chen masih yang paling kuat. Saya ingat nanti, para petinggi juga memuji Komandan Chen. Dia sendiri yang menulis karakter besarnya dan memberikannya kepada Komandan Chen. Kalimatnya adalah, 'Siapa yang berani berdiri tegak dengan pedang, saya Komandan Chen.'" Lin Long melanjutkan. Chen Juyi tersenyum dan berkata, "Nama palsu, hanya nama palsu." Lingnan terletak di perbatasan selatan Tiongkok. Cuaca panas dan kering sepanjang tahun, pepohonan rimbun, dan hutan lebat. Di hutan yang tidak bisa diakses di selatan Lingnan, ada lereng bukit bernama Qilong Ridge. Saat ini, 7 helikopter mendarat di ruang terbuka di Qilong Ridge. Aliran udara yang kuat dari helikopter menekan semua rumput di rumput, dan banyak nyamuk muncul dari rumput dan terbang ke sana kemari. Segera setelah itu, 4 atau 5 orang turun dari setiap helikopter. Di antaranya adalah Bai Yingjun. Total ada lebih dari 20 orang, dan orang-orang ini adalah anggota tim pelatihan khusus Angkatan Pertama Sinya. Mereka juga dipilih dari semua zona perang, beberapa pejuang top, dan kemudian melalui teknologi maju terkini, mereka dipromosikan ke ranah master. Meski jumlah orangnya sedikit, tim yang terdiri lebih dari 20 Grandmaster sudah cukup untuk mengalahkan 3 divisi. Yang perlu dilakukan sekarang adalah melatih mereka agar bisa menggunakan kekuatan Grandmaster dengan mudah. Alasan mengapa Zhao Sanhe memberikan tugas ini kepada Ye Chong adalah karena sumber daya yang tak ada habisnya di belakang Ye Chong. Faktanya, bahkan Zhao Sanhe sendiri tidak tahu mengapa Ye Chong memiliki begitu banyak sumber daya. Namun, Zhao Sanhe tahu bahwa karena Ye Chong setuju untuk melatih para prajurit ini, dia tidak akan ragu untuk menggunakan sumber daya ini, dan dia juga akan mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka. Setiap orang di sini akan mendapatkan sumber daya yang paling cocok untuk diri mereka sendiri. Ini yang paling penting, Bai Yingjun dan anggota tim terpilih lainnya memiliki kegembiraan yang sama di wajah mereka saat ini. Lingkungan yang keras dan membosankan di Qilong Ridge tidak mengganggu minat mereka sama sekali. Akhirnya, seorang wanita berseragam militer ketat keluar dari helikopter. Rambut wanita itu diikat menjadi sanggul di atas kepalanya,
dan dia mengenakan sepasang kamuflase lengan pendek yang memperlihatkan perutnya, memperlihatkan kulit seputih salju dan otot-ototnya yang sempurna. Dan wajah cantik wanita ini pun membuat para pria yang hadir terpana. Jika Ye Chong ada di sini sekarang, rahangnya mungkin akan terkejut saat melihat wanita ini. Karena dia tak lain adalah Pan Wei. Awalnya, Ye Chong dan Pan Wei bertemu di kelompok tentara bayaran. Ye Chong juga dipercaya untuk bergabung dengan korps tentara bayaran Shen Feng untuk melatih anggotanya. Pan Wei adalah salah satu anggota tim yang dijuluki Kitten. Setelah dilatih oleh Ye Chong, dia dan anggota Shen Feng lainnya memasuki dunia seni bela diri dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Hubungan antara Pan Wei dan Ye Chong sudah lama luar biasa. Kemudian, korps tentara bayaran Shen Feng secara bertahap dimasukkan ke dalam saluran pertama, dan sekarang telah menjadi pasukan lapangan paling kuat di saluran pertama. Di antara mereka, beruang besar telah mengambil posisi pertahanan yang penting dan stabil seperti gunung. Di channel pertama, kali ini untuk melatih prajurit baru tersebut, Pan Wei juga dibawa ke sini. Kali ini Pan Wei datang sebagai pemimpin orang-orang ini, bukan sebagai instruktur. Instruktur sebenarnya adalah Ye Chong. Saat ini, Pan Wei tidak mengetahui bahwa Ye Chong adalah instrukturnya, tetapi mendengar rumor bahwa dia adalah seorang pemuda. Semua orang sudah lama mengatakan bahwa mereka masuk melalui koneksi. Kalau tidak, bagaimana seorang pemuda bisa menjadi instruktur mereka? Kalian pasti tahu kalau komandansinya adalah Komandan Chen yang berani bertarung dengan pedang. Oleh karena itu, di mata Pan Wei dan yang lainnya, mereka semua percaya bahwa instruktur yang belum muncul pastilah orang yang berada di pintu belakang dan bukan apa-apa. Satu-satunya perbedaan adalah di mata orang lain, Pan Wei, seperti instruktur ini, masuk melalui pintu belakang. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang gadis muda bisa menjadi kapten mereka? Namun meski begitu, semua orang masih sangat yakin dengan kecantikan Pan Wei. Semua orang turun dari pesawat, dan Pan Wei segera mengumpulkan timnya dan memerintahkan semua orang untuk berdiri tegak. Mereka yang dapat dipilih ke dalam pemotretan baru adalah yang terbaik di timnya sendiri. Sekarang setelah mereka datang ke sini, mereka tidak menyangka akan mendengarkan perintah seorang gadis kecil, dan mereka semua sangat tidak senang dengan hal ini. Kemudian helikopter melaju pergi, dan petugas seleksi mengikuti helikopter tersebut. Tanpa pengawasan petugas seleksi, anggota tim ini langsung menjadi tidak terorganisir. Orang-orang ini tidak mendengarkan perintah Pan Wei dan berdiri dengan malas. Beberapa dari mereka meletakkan tangan mereka di belakang punggung seolah-olah tertiup angin. Sementara yang lain melihat sekeliling untuk melihat pemandangan. Tidak ada yang memperhatikan Pan Wei. Yang paling keterlaluan berjongkok di atas rumput, menyebabkan tanah berguncang. Sambil mengipasi dirinya sendiri, dia berkata, "Cuaca buruk ini benar-benar membunuhku." Dia adalah pria gemuk yang tingginya hampir 2 meter. Dan dia bisa memuat Pan Wei di salah satu pahanya. Pan Wei mengerutkan kening dan berkata kepada semua orang, berdiri tegak. Apakah kamu tidak mendengarku? Haha, gadis cantik, tolong berhenti berteriak di sini. Tidak ada orang lain di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi kapten kami? Kami hanya menggodamu. Jangan dianggap serius, kata Fatih sambil tersenyum. Pan Wei mengerti setelah mendengar ini. Sepertinya orang-orang ini meremehkannya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tidak apa-apa, ini waktu yang tepat untuk melakukan operasi pria gendut ini. Pikir Pan Wei. Kemudian, Pan Wei tersenyum dan berkata kepada pria gendut itu, "Apa, tampaknya Anda sangat tidak puas dengan saya sebagai kaptennya, pria." Gendut itu terkekeh. Tepat sekali. Pan Wei berkata, "Kalau begitu, mari kita berkompetisi. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan membiarkanmu menjadi kapten, dan aku akan mendengarkanmu mulai sekarang." Setelah mendengar ini, semua orang bersiul dan mencemooh lagi. Mereka tertawa keras, mengejek anak kucing itu karena tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Pria gendut itu juga seukuran haha, dan air liurnya hampir keluar. "Si cantik kecil, berhentilah bercanda dan dengarkan aku saja.
kata pria gendut itu sambil tersenyum. Pan Wei mengangkat alisnya dan berpura-pura menawan, itu benar. Hal ini membuat hati Fatih dan yang lainnya menggelitik. Haha, apakah kamu ingin membuatku tertawa sampai mati? Apakah kamu mencoba bersaing dengan kakak gendut dengan tangan dan kakinya yang kecil? Haha, kakak gendut, biarkan dia melepas bajunya nanti. Sorak penonton, Pan Wei mengabaikan ejekan semua orang dan langsung berjalan menuju pria gendut itu. Berdiri dan ayo berkompetisi, kata Pan Wei. Pria gendut itu memandang Pan Wei dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa menipu jika kamu kalah. Ayolah, kata Pan Wei sambil menyilangkan tangan. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, baiklah, saya tidak perlu berdiri. Menara hitam saya ada di sini. Jika saya pindah hari ini, saya akan kalah Pan. Wei mendengus dingin, tanpa banyak bicara, mengangkat kakinya dan menendang Heita. Saat Heita melihat kaki kecil Pan Wei, salah satu sepatu Pan Wei kurang dari 2 jarinya sendiri. Besar, pria gendut itu tidak peduli sama sekali, dan tidak bersembunyi. Dia membiarkan Pan Wei menendang tubuhnya. Lalu, terdengar suara bang, dan pria gendut itu merasa ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Pikirannya masih berpikir, bagaimana bisa kaki kecil dan kaki kurus ini menghasilkan tenaga yang begitu kuat. Dia merasa seperti ditabrak mobil, dan seluruh tubuh pria gendut itu segera berguling beberapa kali sebelum berhenti. Semua orang tertawa, mereka segera berhenti dan menatap Pan Wei di dalam kejutan. Bangun, Pan Wei berkata kepada Heita. Heita mengertakkan gigi bajanya dan merasa sedikit tidak senang. Dia menopang tanah dengan tangannya dan kemudian berdiri dari tanah. Dia menepuk-nepuk abu di tubuhnya dan berkata, sialan, aku tidak berharap kamu menjadi anak kecil. Nizi, kamu benar-benar kuat? Oke, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan. Sambil berkata begitu, pria gendut itu berjalan cepat menuju Pan Wei. Pria gendut ini memiliki berat setidaknya setengah ton. Setiap kali dia melangkah, seluruh tanah mulai berguncang. Dia berdiri di depan Pan Wei, seperti beruang yang menghadap kelinci kecil. Meskipun Fatih tidak memiliki keterampilan seni bela diri apapun saat ini, dia masih memiliki kekuatan yang kasar, dan tidak masalah untuk membunuh seorang calo tua dengan satu pukulan. Pria gendut itu sangat mudah tersinggung dan tidak peduli dengan simpati saat ini. Pria gendut itu meninju Pan Wei, ia yakin selama Pan Wei memukulnya dengan pukulan, Pan Wei akan langsung hancur. Ia meninju bahu Pan Wei, dari luar jika pukulannya mengenai bahu Pan Wei akan hancur berkeping-keping. Dan detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. Pan Wei hanya mengulurkan 2 jarinya, mengepalkan tangan pria gemuk itu ke udara. Pria gendut itu langsung merasa lengannya seperti terjepit lingkaran besi, tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian Pan Wei terbang dan menendang perut pria gendut itu dengan keras. Menara hitam itu langsung ditendang, terbang lebih dari 10 meter, lalu jatuh ke tanah dengan suara keras, seluruh tubuhnya bergerak 2 kali, dan mulutnya berbusa dan pingsan. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan, dan kemudian mereka menyadari betapa kuatnya Pan Wei. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Pan Wei sangat puas. Lalu, dia berkata kepada semua orang, apakah masih ada yang tidak puas? Beraninya ada yang berbeda pendapat, mereka segera berdiri tegak. Berdiri tegak di papan tanda semua orang memandang Pan Wei, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Bagus sekali, sekarang, bawa pria gendut sialan ini dan lari ke markas. Selanjutnya, saya akan memberimu pelatihan sebelum instruktur datang, kata Pan Wei. Segera, beberapa orang berlari mendekat, mengangkat Heita yang tidak sadarkan diri, dan berlari menuju tempat latihan di kejauhan. Pan Wei sangat puas dengan sikap patuh semua orang. Kemudian dia menjadi orang pertama yang pergi dengan tangan di belakang punggung. Pangkalan pelatihan rahasia di Kilong Ridge baru dibangun, dan semua fasilitas di dalamnya masih baru. Terdapat taman bermain besar di dalam pangkalan dengan berbagai fasilitas pelatihan.
Di ujung taman bermain terdapat sebidang rumah yang luas. Semuanya merupakan villa mandiri, kolam renang, hamparan bunga, dan hutan dibangun dengan indah di dalamnya. Terdapat lingkaran pohon-pohon tinggi di sekitar tempat latihan sebagai hutan pelindung. Meski angin di punggung Bukit Kilong sangat kencang dan banyak nyamuk, namun pepohonan tinggi ini mengisolasi angin di sekitarnya. Apalagi pohon ini sepertinya memiliki efek khusus yaitu dapat mengusir nyamuk, sehingga di seluruh tempat latihan udaranya segar dan tidak ada satupun serangga yang terlihat, seolah-olah itu adalah surga. Harus dikatakan bahwa masih banyak teknologi dan kerja keras di saluran pertama. Ada juga gudang senjata rahasia di bawah pangkalan itu, yang konon berisi banyak senjata modern jika terjadi keadaan darurat. Namun, mereka belum bisa menggunakan senjata tersebut. Selanjutnya, semua orang memilih rumah untuk ditinggali. Dan tak lama kemudian, semua orang mulai mengganggu Pan Wei, karena Pan Wei adalah orang paling berkuasa yang pernah mereka lihat. Mereka sekarang yakin dengan kekuatan Pan Wei, dan mereka semua ingin Pan Wei mengajari mereka beberapa trik. Makanan di pangkalan juga sangat enak, dengan semua yang ingin Anda makan. Saat makan malam, orang-orang terus menawarkan minuman kepada Pan Wei. Pan Wei sudah lama berada di Senfeng, dan dia juga sangat berani. Makan dan minum bersama pria-pria ini tidak terasa seperti apapun. Dia bahkan bisa minum lebih baik daripada anak laki-laki ini, minum cangkir demi cangkir seperti minum air. Kapten Pan, kami memang peminum yang baik, ya. Kapten Pan, mengapa kamu begitu kuat? Kamu sangat kuat benar. Kapan kamu akan mengajari kami, Kapten Pan? Kamu sangat kuat, luar biasa. Instruktur apa lagi yang kami butuhkan? Anda bisa mengajari kami. Heita sempat koma sepanjang sore, dan sekarang dia bangun. Dalam hatinya, dia sangat mengagumi Pan Wei. Di depan Pan Wei, wajahnya memerah dan dengan ragu-ragu berkata, Kapten Pan, ini semua salahku. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengajari kami kungfumu. Pan Wei cukup bangga dan meletakkan kakinya di atas meja makan. Bersandar di kursi dan berkata, jangan khawatir, kalian semua akan patuh nanti, dan aku akan mengajarimu dengan baik. Pan Wei tampak sangat bangga. Jika Ye Chong melihatnya, dia tidak tahu bagaimana dia akan tertawa. Setelah itu, semua orang menjemput instrukturnya yang hendak datang. Di meja makan, Bai Yingjun tampak sangat pendiam dan terus minum. Seorang pria botak dan berotot di sebelahnya mendekati Bai Yingjun. Apakah kamu Bai Yingjun, raja pribadi yang maha kuasa dari zona perang barat? Bai Yingjun mengangguk. Pria berotot itu berkata lagi, mengapa kamu begitu tertekan? Apakah kamu membiarkan seseorang memasakmu? Bai Yingjun bersenandung tetapi tidak menjawab. Haha. Aku mendengar dari Hua Zi bahwa generasi kedua yang kaya tanpa penglihatan mencuri pacarmu. Jangan khawatir, kita semua adalah teman. Aku akan membantumu menghadapinya saat kita kembali berlibur nanti, kata pria berotot itu. Hua Zi juga merupakan anggota kamp pelatihan ini. Dia terlihat seperti monyet kurus dan merupakan teman baik Bai Yingjun. Dia duduk di sebelah pria berotot dan mengedipkan mata pada Bai Yingjun. Bai Yingjun berkata, tidak, saya akan berlatih kungfu saya dengan baik, dan kemudian saya akan membalas dendam, Bai. Yingjun masih ingat bahwa Riz mengambil sumpit dan menulis kata, ayo, di atas meja, yang hanya merupakan penghinaan terhadap dirinya sendiri. Dia diam-diam memutuskan bahwa setelah dia menguasai kungfu, dia pertama-tama akan membalas dendam pada Ye Chong. Di sebuah restoran yang kurang dikenal di suatu tempat di Tiongkok Timur, seorang biksu agung dengan perutnya terbuka memesan sebuah meja penuh makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya seperti seorang pelahap. Ada lebih dari 20 piring kosong yang diletakkan di depan mejanya, namun biksu agung itu masih makan sepuasnya dan mulutnya penuh minyak. Dia memegang trotter babi di satu tangan dan segelas anggur di tangan lainnya. Jika Ye Chong dan Zhao Lubai hadir, mereka akan dapat mengenali bahwa biksu ini adalah biksu yang tidak berbicara tentang uang, tetapi hanya yuan. Saat ini, dua pria berpakaian hitam masuk. Mereka membungkuk hormat kepada biksu agung itu.
Biksu agung itu memandang mereka berdua, tidak berkata apa-apa, dan menggigit lagi kaki babi itu. Setelah beberapa detik hening, salah satu pria berbaju hitam berkata dengan gemetar, "Tuan Kongdu, atasan telah mengkonfirmasi berita Anda. Bos memuji Anda atas berita yang tepat waktu. Jika tidak, Huaxia akan diam-diam membentuk tim. Segera, kami akan memberikan tugas yang sesuai dalam permainan neraka untuk menghalangi tunas baru." Biksu agung itu mengangguk, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka berdua untuk keluar. Setelah kedua orang itu selesai berbicara, mereka segera keluar. Hingga keluar dari hotel, kedua orang itu masih merasa gemetar. Apa yang baru saja mereka hadapi adalah biksu pemakan paling terkenal di antara 13 Taibo Jalan Hantu, Master Kongdu. Ada 2 biksu di antara 13 Taibao Jalan Hantu, yaitu 2 biksu. Salah satunya disebut biksu penghitung, dan yang lainnya disebut biksu pemakan. Seorang beku dapat menghitung semua rencana di dunia, dan keterampilan deduksinya tidak ada bandingannya di dunia. Dan beku pemakan itu seperti hantu kelaparan yang memakan semua makanan lezat di dunia, dan bahkan memakan manusia. Ketika kedua murid Ghost Dao melihat penampilan makan Guru Kongdu, mereka tahu bahwa Guru Kongdu pasti memiliki keinginan untuk makan. Saya khawatir dalam waktu dekat, para pelayan dan pemilik restoran ini akan dimakan oleh Guru Kongdu. Memikirkan hal ini, kedua orang itu tidak hanya merasa sengsara, tetapi juga segera meninggalkan tempat itu. Bersambung.